وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوقاته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى من وفاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitil tahirin wa azwajil tahiratil ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamidul khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Faqad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Lanjutkan hadis nomor 4826. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Diyahuddin dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtul hasan, pembawaan yang bagus, pembawaan sikap yang bagus, juz'un, itu merupakan satu bahagian min dari khamsatin 5 was-sab'ina dan 75 juz'an bahagian minan nubuwah dari kenabian. 75 bahagian dari kenabian. Kalau kita lihat kepribadian para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu dihitung secara garis besar ada 75 sifat keunggulan. Salah satunya adalah pembawaan yang bagus. Yang dimaksudkan dengan pembawaan yang bagus, dia seolah-olah tidak ada contoh sebelumnya di dalam bersikap. Di lingkungannya bukanlah lingkungan yang mendukung untuk berbicara yang bagus, berkata-kata yang bagus, berjalan yang bagus, memberi cara yang bagus, menerima dengan cara yang bagus. Itu lingkungannya, keluarganya, dan sekitarnya itu sepertinya tidak mendukung. Tapi dari sosok dia sendiri, pribadi dia sendiri, itu terlihat pembawaan-pembawaan yang bagus. Beda pokoknya daripada yang lain. Kalau dia yang bicara itu kayak lebih santun. Kalau dia yang berjalan kayak lebih sopan. Kalau dia yang memberikan kayak lebih hormat. Kalau dia yang menerima seperti lebih tawaduk. Itu yang disebut dengan samtul hasan. Dan ini merupakan salah satu dari 75 bagian keunggulan para anbiya alaihi salatu wassalam. Di antara keunggulan yang lain yang ulama sebutkan adalah suara yang indah. Ini merupakan juz'un min khamsatin wa sab'in juz'an minal anbiya. Yang ketiga, ketampanan.
Ini juga merupakan satu dari 75 keunggulan para anbiya. Kecerdasan. Kemudian termasuk yang disebutkan di sini adalah samtul hasan. Nah, samtul hasan. Hadis sahih. Hadis berikutnya diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat di ujung kitabnya ada ha mim. Ha singkatan Ahmad, mim Musnad. Imam Ahmad dalam Musnad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya hafal 1 juta hadis sahih. Saya hafal 1 juta hadis sahih dengan sanadnya. Tapi yang beliau tuliskan dalam kitab Musnad itu tidak sampai 1 juta hadis, hanya ratusan hadis saja. Yang kedua, lihat di sana qaf. Nampak qaf? Itu artinya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada angka 4. Angka 4 itu artinya diriwayatkan oleh 4 sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Nasa'i. Menurut urutannya adalah Sunan Abu Daud yang tertua, kemudian Sunan Tirmizi yang nomor 2, kemudian Sunan Nasa'i nomor 3, Sunan Ibnu Majah yang paling kecil. Itu makna dari angka 4. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u, mendengarkan, wa ta'atu, dan taat. Mendengarkan dan taat, haqqun, adalah kewajiban, ala, terhadap al-mar'il muslim, seorang muslim. Kalau jumpa kalimat ala setelahnya hak, itu maknanya kewajiban. Tapi kalau ketemu kalimat li, itu maknanya hak. Hak yang kita tuntut, hak yang kita perjuangkan. Tapi kalau ala, itu maknanya kewajiban. Jadi kewajiban terhadap setiap muslim adalah mendengar dan mentaati fima ahabba, pada sesuatu yang ia cintai, au kariha, atau sesuatu yang dia tidak senangi, ma lam yu'mar, selama dia tidak diperintahkan dengan berbuat maksiat. Selama dia tidak diperintahkan dengan berbuat maksiat. Ini hadis berbicara tentang konsep bernegara, tentang kewajiban seorang rakyat. Kita sebagai rakyat di bawah kepemimpinan siapa saja, orang yang kita sukai atau tidak kita sukai, orang yang berpihak kepada Islam atau bersebelahan dengan Islam, asalkan dia dilantik berdasarkan pelantikan yang sah, maka seorang muslim wajib untuk mentaati perintah-perintahnya, aturan-aturan yang dia buat. Baik aturan tersebut dia suka dengan aturan itu, atau dengan aturan yang dia tidak suka sama sekali, yang penting selama tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perihal rakyat dengan pemimpin. Bagaimana kira-kira dengan seorang anak kepada kedua orang tua? Itu lebih lagi. Sangat-sangat lebih lagi. Kenapa?
Karena dalam orang tua yang kufur sekalipun, itu wajib kita melakukan perintahnya selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau perintah orang tua itu bukan perkara maksiat, tapi perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, yang mungkin menurut pandangan kita itu tidak cocok dengan nafsu kita, tidak cocok dengan logika kita karena masih kecil atau karena belum memahami maksud dan tujuannya, maka bagi kita seorang anak wajib mendengarkan dan mentaati perintah orang tua, baik sesuai dengan nafsu atau tidak sesuai. Apalagi kalau perintah itu bukan perintah orang tua, tapi perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan perintah orang tua, tapi perintah baginda Nabi. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga wajib, bahkan sangat-sangat diwajibkan untuk mendengar dan mentaatinya bima ahabba wa kariha, dalam perkara yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Sehingga Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikut dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Hadis ini bukan bicara tentang sunnah Nabi. Hadis ini bukan berbicara tentang ketaatan kepada kedua orang tua, tapi ketaatan rakyat kepada pemimpin. Wajib dengar, wajib taati, baik kita suka atau kita tidak suka, asalkan selama tidak diperintahkan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan untuk buat maksiat, fa idza umira bi maksiatin, maka apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, maka apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, contohnya wajib KB, wajib memasukkan benda haram ke dalam tubuh, wajib makan babi, wajib berusaha bermodalkan uang bank, atau kewajiban-kewajiban yang lain yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh salat Jumat. Nah, fala sam'a alaih wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban mendengar atasnya seseorang dan tidak ada kewajiban untuk mentaati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada cerita taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masa belajar, dalam usia bukan muda tapi remaja, itu usia seseorang dalam kondisi labil, tidak terarah. Dia merasa ingin melakukan apa yang dia mau. Maka pada saat-saat seperti itu, seorang anak mesti sangat-sangat mengikuti arahan daripada orang tua. Nah, karena kadang-kala yang kita fikirkan bukanlah perkara yang baik, karena kita belum pernah mengalami hal itu, belum pernah melewatinya. Maka orang yang pernah melewatinya, orang yang sudah berpengalaman dalam masa-masa tersebut, dia lebih paham, dia lebih mengerti. Maka sebagai anak kecil, remaja atau remaja lebih dikit, ini mesti mengikuti arahan orang-orang tua. Nah,
untuk mendapatkan keselamatan, karena keputusan kita, kebijakan kita, keinginan kita itu 75% dipengaruhi oleh keinginan yang tidak jelas atau hawa nafsu. Maka yang berhasil dalam melewati masa-masa tersebut adalah orang yang memiliki sifat dengar dan taat, baik perkara yang dia sukai atau perkara yang dia tidak sukai. Azan insyaallah.
لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم اللهم صل اللهم اهدنا جعل سوا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4828. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat. Hadis sahih, Nabi SAW bersabda, as-sunnatu sunnatan. Sunnah itu terbagi dua macam. As-sunnatu sunnah, sunnatan, ada dua sunnah, ada dua macam. Sunnatun fi faridatin, sunnah di dalam kewajiban. Sunnah di dalam kewajiban, artinya perkara itu sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Contohnya khitan. Khitan sunnah Nabi, hukumnya wajib. Salat Jumat sunnah Nabi, hukumnya wajib. Puasa Ramadan sunnah Nabi, hukumnya wajib. Salat 5 waktu itu sunnah Nabi, hukumnya wajib. Yang kedua, sunnatun fi ghairi faridatin, perkara sunnah yang tidak wajib. Sunnatun, perkara sunnah, fi ghairi faridatin, yang tidak wajib. Fasunnatul lati, maka sunnah yang, allati itu artinya yang. Fasunnatu, maka sunnah allati yang, fil faridati, yang hukumnya fardu, yang hukumnya fardu, asluha fi kitabillahi ta'ala, asalnya adalah, sumbernya adalah, dalilnya adalah di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhdhuha huda, mengambilnya, dalam kurung mengamalkannya. Arti dasar kata akhdhu, mengambil, maksudnya adalah mengamalkannya. Itu adalah petunjuk. Wa tarkuha dolalah, meninggalkannya, membiarkannya adalah kesesatan. Wa sunnatul lati, sunnah yang asluha laisa fi kitabillah, yang asalnya bukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa, bukan, fi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhzu biha fadilah, mengambil dengannya sunnah itu adalah keberuntungan. Akhdhu biha, mengambil dengannya sunnah, fadilatun, itu keberuntungan. Wa tarkuha, dan meninggalkannya sunnah, laisa bi khati'atin, itu tidaklah dengan dosa. Wa tarkuha, dan meninggalkannya sunnah, laisa, tidaklah ia, bi khati'atin, dengan dosa. Maka secara garis besar, seluruh syariat Islam itu sunnah. Dan sunnah bisa dibagi menjadi dua bagian.
Satu hukumnya wajib, satu hukumnya tidak wajib. Nah, yang tidak wajib ini ada hukumnya sunnat muakkad, ada hukumnya sunnat saja, ada hukumnya mubah, ada juga hukumnya makruh. Lalu ulama fikihlah yang punya wewenang dalam penetapan tersebut. Mana yang hukumnya wajib? Cadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Menurut mazhab Imam Maliki hukumnya sunnah. Salat witir menurut tiga mazhab hukumnya sunnah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Bersiwak menurut mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Salat jamaah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah syarat. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal syarat sah solat. Jadi begitulah khilafiyah yang terjadi tentang sunnah-sunnah tersebut. Ada yang disepakati wajibnya, ada yang disepakati sunnahnya. Ini disebut dengan ijma' ulama. Maka ijma' ulama menjadi sumber ketiga hukum dalam fikih syariah. Satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Nah, jadi ketika dikatakan sunnah itu belum tentu wajib, belum tentu juga sunat. Bisa saja wajib, bisa saja sunnah, bisa saja sunnah yang sangat ditekankan, disebut sunnah muakkad. Bisa saja hukumnya mubah. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-sunnatu sunnatan. Dari sisi lain ini, sunnah itu terbagi dua. Sunnah itu terbagi dua dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, min nabiyyin, sunnah dari Nabi. Sunnah yang muncul asal usulnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah dari imam yang adil. Siapa kira-kira imam yang adil? Yang disepakati adalah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Nabi katakan itu sunnah. Salat tarawih berjamaah 20 rakaat itu adalah sunnah Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak pernah dilakukan berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan oleh Sayyidina Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pernah. Adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Azan Jumat 2 kali. Itu adanya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Nabi katakan sunnah, bukan bid'ah. Nabi katakan sunnah. Sunnah itu terbagi dua. Ada yang sumbernya dari Nabi, ada yang sumbernya daripada khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah yang bersumber dari khulafa'ir rasyidin itu sudah mendapatkan rekomendasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah saya. Gigitlah dengan gigi taringmu. Nah, maka ketika kita melakukan azan Jumat 2 kali, itu sunnahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan berarti bertentangan dengan sunnah Nabi, tidak. Selama keperluan kita sama dengan keperluan Sayyidina Utsman bin Affan. Apa keperluan Sayyidina Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali? Karena sudah ramainya manusia dan mereka sudah mulai berlambat-lambat datang ke masjid. Maka dikumandangkanlah azan yang pertama di kawasan pasar. Apakah masyarakat kita hari ini lebih banyak daripada masyarakat Sayyidina Utsman bin Affan? Lebih banyak. Apakah masyarakat kita hari ini lebih rajin daripada masyarakat Sayyidina Utsman bin Affan? Lebih malas. Masyarakatnya lebih banyak, kondisinya lebih malas, lebih lalai. Apakah butuh azan 2 kali pada hari ini? Sangat diperlukan. Tapi prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan sunnah Sayyidina Utsman bin Affan, hanya asal azan 2 kali saja. Azan pertama 5 menit, ba'diyah 3 menit, azan yang kedua. Itu nggak ada gunanya. Azan pertama akan berguna ketika dikumandangkan setengah jam sebelum masuk waktu Jumat dan dikumandangkan di pasar-pasar. Jadi kalau kalau pasar Raya Padang itu bisa disambungkan ke Masjid Muhammadiyah yang ada di situ. Sonnya. Jadi seluruh penjuru pasar Raya Padang itu kedengaran azan jam 12. Nah, itu baru sesuai dengan sunnah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sunnahnya sunnah Sayyidina Utsman bin Affan, tapi prakteknya tidak. Ini yang kadang-kala penempatan dan pengamalan sunnah tidak sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Bukan lihat azan 2 kalinya saja, bukan hanya lihat azan 2 kalinya saja, tapi melihat kapan azan pertama itu dikumandangkan dan di mana dikumandangkan dan apa penyebab azan pertama itu dikumandangkan. Nah, nanti antum jadi pengurus masjid. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih Imam Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sinnaur sabuun. Kucing itu termasuk binatang buas. Sinnaur, kucing. Sabu' itu termasuk binatang buas. Jadi nggak boleh dimakan dagingnya, nggak boleh disembelih. Nah, ini kucing saya dah sakit nih, daripada mubazir sembelih saja. Haram hukumnya dimakan daging kucing, karena Nabi katakan itu adalah binatang buas. Kalau begitu tidak boleh dipelihara berarti binatang buas. Lihat hadis di bawah, as-sinnaur min ahlil bait. Kucing itu termasuk penghuni rumah. Jadi kalau ditanya berapa orang di rumah, maka kucing itu termasuk hitungan. Nah, saya baru di rumah tuh berenam. Oh, berenam. Bukan kamu bertiga. 3 ekor lagi kucing. Karena dia masuk hitungan. Nabi sabdakan, sinnaur min ahlil bait. Kucing itu termasuk ahli bait. Jadi kalau datang pendataan ke rumah itu sebelum pemilihan umum atau pembagian sembako, itu nggak boleh memang.
Enggak boleh. Berapa orang di rumah ini? Satu rumah dapat satu kepala dapat 700.000 bantuan untuk masyarakat dari pemerintah. Ingat hadis ini, sinor min ahlil bait. Kucing termasuk ahli bait. Antum bertiga tambah kucing 3, antum data 6. Itu hukumnya haram. Jadi makna sinor min ahlil bait ini maknanya adalah hewan yang hidup di sekeliling kita. Lihat sambungan hadisnya, wa innahu minat tawafin. Sesungguhnya kucing itu termasuk dari orang-orang yang berkeliling. Tawafin, orang-orang yang berkeliaran. Tawafat, wanita-wanita yang berkeliaran alaikum di atas kalian. Tawafin laki-laki, tawafat perempuan. Kalau kucing betina. Jadi termasuk orang yang mondar-mandir di sekitar kita, itu adalah kucing. Maka Nabi memberikan keringanan hukum dengan kucing. Apa keringanan hukumnya? Sisa air yang dijilat kucing itu suci. Air yang dijilat kucing suci. Kalau antum minum, dia minum juga di situ, nggak ada masalah. Kemudian sisa makanan kucing juga suci. Artinya kalau dimakan itu tidak bernajis selama kita tidak pastikan dia baru saja makan tikus. Tapi kalau kita lihat dia sudah makan tikus lalu menjilat air yang mau kita pakai, maka hukumnya bernajis. Sampai kapan? Sampai kucing itu hilang dari pandangan mata kita dalam beberapa waktu yang kemungkinan besar dia sudah menjilat air dalam jumlah yang banyak. Maka ketika sahabat berwudu lalu ada kucing mau minum, sahabat itu memiringkan wadahnya sehingga kucing itu selesai minum. Lalu tabi'in melihat kejanggalan itu, menganggap itu sebuah keanehan. Lalu sahabat katakan, apa yang kamu lihat keanehan pada diri saya? Apakah kamu anggap ini aneh? Aku pernah melihat Rasul SAW memiringkan wadahnya kepada kucing, kemudian beliau memakai sisa air itu untuk berwudu. Nah, bagaimana hukumnya kalau dia mondar-mandir? Apakah kita suruh cuci kakinya dulu? Hah? Kamu dari mana tadi? Cuci kaki sebelum masuk rumah? Itu bagian yang dimaafkan selama kita tidak yakin dia menginjak najis lalu masuk ke rumah. Tapi perlu juga diwaspadai, bulu kucing yang terlepas dari badannya adalah najis. Bulu kucing yang sudah lepas dari badannya adalah najis. Maka ketika sholat itu tidak sah hukumnya sholat kalau nempel bulu kucing di bajunya, di pakaiannya, di sejadah sholatnya. Nah, itu tentang kucing. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-siwak madharatul lil fam. Bersiwak itu adalah mensucikan bagi mulut. Bersiwak adalah mensucikan bagi mulut, mardatun lirabbi, membuat ridha, membuat senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siwak itu bukanlah kayu siwak. Jadi siwak itu bukan kayu siwak. Siwak itu artinya gosok gigi. Maka gosok gigi dengan apa saja itu sudah masuk dalam kategori siwak. Kayu yang digunakan Rasul untuk gosok gigi namanya kayu arak.
Hamzah, Ro, Alif, Kaf, arok. Tapi karena setiap kali sahabat, setiap kali tabi'in mereka gosok gigi dengan kayu arak, maka lama-lama bahasa siwak berpindah ke kayu arak. Maka kalau kita lihat siwak itu pasti gambarnya kayu arak. Ketika antum beli kayu arak, antum beli apa? Kayu siwak. Jadi bahasa itu sudah menyatu. Sama dengan bahasa orang kampung. Nah, bahasa orang kampung, asal deterjen apa saja mereknya, itu namanya Rinso. Nah, Rinso itu bukan deterjen. Dia salah satu merek saja. Tapi kebiasaan di kampung itu sudah menjadi nama untuk deterjen. Tolong belikan Rinso. Gak ada Rinso, itu ada. Itu bukan Rinso, itu Deya. Itu Rinso juga. Nah, begitulah kira-kira antara siwak dan arak. Siwak itu gosok gigi, arak itu kayunya. Maka ketika seseorang gosok gigi baik dengan sikat, dengan kayu arak, dengan sabut kelapa, dengan kain, dengan daun apa saja, atau antum ambil pelepah kelapa jadikan kayu siwak, atau rotan dijadikan siwak, apapun yang dijadikan untuk alat gosok gigi itu namanya siwak. Dan itu hukumnya sunnah. Tapi yang sangat disunahkan adalah kalau yang digunakan adalah kayu arak. Kenapa? Karena setiap yang digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti itu nomor satu kualitasnya. Setiap yang Nabi gunakan itu nomor satu kualitasnya. Nah, jadi ketika kita bersiwak itu menyebabkan mulut bersih, kemudian membuat Allah ridha, Allah senang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-siwak madharatul lil fam. Siwak itu membersihkan bagi mulut. Sama di hadis sebelumnya, mardatul lirabbi, membuat ridha bagi Tuhan. Di sini ada tambahannya majlatul lil basar, itu menerangkan bagi penglihatan. Menerangkan bagi penglihatan. Maka orang yang rajin bersiwak, apalagi dengan kayu arak, itu matanya akan terjaga, penglihatannya akan selalu terjaga. Enggak kena min 1, min 2, min 3. Yang kena min itu tuh jarang gosok gigi. Majlatul lil basar. Nah, itu akan menerangkan bagi penglihatan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-siwak yutayyibul fam. Siwak itu membersihkan mulut. Yutayyibul fam, membersihkan atau mewangikan mulut. Lebih tepat mananya yutayyibu, mewangikan. Nah, siwak itu mewangikan mulut, wa yurdir rabba, dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan, seseorang yang salat kemudian di celah-celah giginya ada sisa makanan, maka malaikat tidak memandang kepadanya. Itu kalau salat ada sisa makanan. Tapi kalau ada sisa makanan lalu dia kunyah, batal salatnya. Nah, kalau dia ludahkan ke depan,
itu juga sudah melanggar sunnah Nabi. Janganlah kalian meludah ke arah depan, sesungguhnya Allah berada di depan kalian. As-siwaku nisful iman. Siwak itu setengah dari iman. Hadis hasan. Siwak itu setengah dari iman. Wal wudu'u nisful iman. Dan wudu juga dalilnya adalah hadis Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku sudah wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i, sehingga siwak hukumnya sunnah. Tapi Imam Ahmad mewajibkan siwak, dalilnya ini, as-siwak wajib. Wa ghuslul jumu'ah wajib. Mandi hari Jumat juga wajib. Ala kulli muslim, terhadap setiap orang Islam. Nah, mazhab kita sunat muakkad. Mazhab Imam Ahmad memang wajib, berdosa kalau dia tidak mandi pada hari Jumat. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-siwaku minal fitrah. Siwak termasuk daripada fitrah. Nah, termasuk daripada kesucian, termasuk daripada sunnah. Fitrah itu maknanya sunnah atau kesucian. Hadis berikutnya, as-siwaku yazidur rajula fasahatan. Siwak menambahkan kepada seseorang akan kefasihan. Siwak menambahkan akan seseorang fasahatan, kefasihan. Jadi orang bersiwak bertambah fasihnya. Ini secara hukum syariat. Kenapa? Karena di dalam siwak disunnahkan menggosok lidah juga. Menggosok lidah, langit-langit dan lidah. Lidah yang senantiasa digosok, dia akan fasih. Tapi kalau lidah enggak digosok, itu bintik-bintik putihnya semakin menebal, itu susah pengucapan huruf. Secara logikanya juga, kalau orang tidak gosok gigi, dia tidak bisa fasih ngomong. Karena kalau dia ngomong terlalu fasih, ketahuan dia nggak gosok gigi. Dia ngomongnya akan pelan-pelan. Dari mana? Dari situ tadi. Baru dari situ. Kenapa terlalu pelan ngomongnya? Karena kalau dibuka, keluar hawanya, ketahuan. Itu secara logikanya. Tapi kalau dia berani membuka mulut, nah berarti bau mulutnya harum, sudah digosok berarti. Tapi kalau dia jaga mulut ini, belum gosok gigi. Nah, kalau orang ngomongnya enggak buka mulut, tentu akan hilang kefasihannya. Itu secara sikap manusia dalam bergaul, dalam bicara. Tapi secara hakikat, kalau kita rajin gosok gigi, apalagi digosok langit-langit atas dengan cara pelan, kemudian lidah digosok, itu lidahnya akan fasih. Apalagi usaha lidah itu ditarik dikit tiap pagi, lebih panjang. Standarnya adalah bisa menyentuh dada. Itu fusha. Jadi kalau belum menyentuh dada, belum fusha. As-siwaku sunnah. Siwak itu sunnah. Fastaku, bersiwaklah kalian ayya waqtin, kapan saja waktunya, syi'tum, kalian mau.
ayya waqtin, kapan saja waktunya, syi'tum, kalian mau. Maka kalau kita baca dalam kitab fikih, as-siwaku sunnatun fi kulli halin. Siwak itu hukumnya sunnah pada setiap waktu, illa lis-shaimi ba'da zawal, kecuali bagi orang yang puasa setelah matahari tergelincir. Itu dalam kitab fikih kita, seperti itu redaksinya. As-siwaku sifaun min kulli da'. Terakhir, hadis terakhir 4840, siwak itu obat dari setiap penyakit. Siwak adalah obat dari setiap penyakit, kecuali penyakit sam. Apa itu sam? Wasyamu al-maut. Sam itu artinya kematian. Nah, maka ketika bersiwak, kalau sekiranya dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersiwak dengan menggosok lidah dan ke pangkal lidah sampai keluar bunyi ak, maka itu akan mengeluarkan lendir. Lendir yang menyebabkan seseorang malas, lendir yang menyebabkan EQ lemah, daya tangkap lambat, daya simpanan berkurang. Itu disebabkan lendir yang ada di dalam otak. Dan itu yang dikeluarkan setiap orang bersiwak, gosok gigi. Karena dalam hadis yang lain, antum boleh kumpulkan hadis tentang siwak, itu salah satu sunnahnya, yaitu sampai keluar bunyi ak, gosok pangkal lidah, gitu. Nah, pangkal lidah dan langit-langit atas setiap subuh. Nah, setiap subuh, bukan gosok depan doang. Gigi dalam kuning, luar dalam, langit-langit atas, lidah dan pangkal lidah. Nah, sehingga lendir yang menyebabkan malas, dalam kitab Ta'limut Ta'lim, itu yang menyebabkan seseorang malas itu lambat menghafal adalah lendir yang ada di otak. Lendir yang di otak penyebabnya adalah banyak minum. Banyak minum adalah penyebabnya banyak makan. Maka salah satu yang mengurangi lendir itu adalah mengkonsumsi buah D5, kemudian buah kismis, kemudian gosok gigi dengan menggosok pangkal-pangkal lidah. Nah, cukup insyaAllah. Allah, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan? Allah. Antum mungkin ada pertanyaan? Kawan yang baru pertanyaan? InsyaAllah persiapan sholat isya. Yang ada yang masbuk, yang saf 1 di saf 1,
Saf 2 di saf 2. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.